Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian dan salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya Bima Friwandra di mata kuliah Administrasi Pertanahan. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali materi pembahasan materi dari mata kuliah Administrasi Pertanahan. Dan pada kali ini kita telah memasuki pertemuan keempat, teman-teman sekalian. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai materinya, kita akan perkenalan terlebih dahulu supaya teman-teman dapat lebih mengenal saya. Saya Bima Friwandra, NIM 21042012. Kode seksi dari mata kuliah Administrasi Pertanahan ini yaitunya 0005 dan diampu oleh dosen pengampu yaitunya Ibu Dr. Nora Eka Putri, SIP, MSI, dan Bapak Rizky Syafril, SHI, MSI. Nah, pada pertemuan keempat ini kita akan membahaskan materi tentang hak-hak atas tanah di Indonesia. Nah, langsung saja kita masuk kepada pembahasannya teman-teman sekalian. Nah, apa itu hak dan tanah? Hak menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2014 menyatakan bahwa hak mempunyai pengertian wewenang, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Nah, itu tadi pengertian mengenai hak. Selanjutnya yaitu tanah. Tanah diartikan sebagai bumi dalam arti permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali keadaan bumi, permukaan bumi yang diberi batas, daratan, tanah air, negeri, tempat kelahiran, daerah yang termasuk dalam suatu pemerintahan. Nah, itu adalah pengertian masing-masing dari hak dan juga tanah. Nah, jika kita telah memahami pengertian dari hak dan juga tanah, maka langsung saja kita masuk kepada pengertian hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak dapat mempergunakan atau mengelolanya untuk mengambil manfaat dari hasil tanah tersebut. Hak penguasaan atas tanah memberikan kewenangan yang bersifat umum, yaitu kewenangan di bidang perdata dalam penguasaan dan penggunaan tanah sesuai dengan jenis-jenis hak atas tanah yang telah diberikan. Hak atas tanah memuat tentang yang pertama, adanya wewenang. Artinya, menggunakan tanah dan tubuh bumi, air, ruang angkasa sepanjang untuk kepentingan penggunaan haknya. Dalam hal ini tidak dibenarkan pemegang hak atas tanah menggali tubuh bumi sembarangan. Diperlukan izin tersendiri untuk itu. Artinya tidak diperbolehkan untuk menggali tanah sembarangan sebelum mendapatkan izin. Nah, yang kedua, adanya larangan. Artinya, penggunaan wewenang tidak boleh merugikan pihak lain dan adanya pembatasan wewenang yang terletak pada sifat haknya, misalnya hak guna bangunan atau HGB, tidak dibolehkan untuk pertanian. Nah, hak yang ketiga yaitu adanya kewajiban. Nah, dalam hal ini, yang mengelola atau mempergunakan tanah itu harus sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian haknya. Wajib memelihara tanah dan mengusahakan sendiri tanah tersebut secara aktif. Nah, sekarang kita masuk kepada hak perorangan atas tanah. Hak perorangan atas tanah ini, yang pertama ada hak atas tanah. Adalah hak penguasaan atas tanah yang memberikan wewenang bagi subjeknya untuk menggunakan tanah yang dikuasainya. Hak atas tanah ini terdiri dari dua hak. Yang pertama yaitu hak atas tanah orisinil atau primer. Adalah
hak atas tanah yang bersumber pada hak bangsa Indonesia dan yang diberikan oleh negara dengan cara memperolehnya melalui permohonan hak. Hak atas tanah yang termasuk dalam hak primer ini, yaitu yang pertama adalah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan juga hak pakai. Nah, selanjutnya yaitu hak atas tanah derivatif. Adalah hak atas tanah yang tidak langsung bersumber kepada hak bangsa Indonesia dan diberikan pemilik tanah dengan cara memperolehnya melalui perjanjian pemberian hak antara pemilik tanah dan calon pemegang hak yang bersangkutan. Hak atas tanah derivatif ini yaitu yang pertama hak guna bangunan, yang kedua hak pakai, yang ketiga hak sewa, yang keempat hak usaha bagi hasil, yang kelima ada hak gadai, dan yang keenam ada hak menampung. Hak yang selanjutnya yaitu hak jaminan atas tanah. Hak jaminan atas tanah adalah hak penguasaan atas tanah yang tidak memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk menggunakan tanah yang dikuasainya, tetapi memberikan wewenang untuk menjual lelang tanah tersebut apabila pemilik tanah tersebut melakukan one prestasi atau ingkar janji. Dengan demikian, setiap terjadinya perubahan mengenai hak, subjek ataupun tanahnya wajib didaftarkan. Hal ini berarti bahwa bentuk penyajian data apa yang tertera dalam buku tanah meliputi yang pertama, ada data fisik atau pemetaan yang terdiri atas letak tanah, batas-batas tanah, luas tanah, juga termasuk bangunan atau tanaman yang ada di atasnya. Yang kedua, data yuridis berupa status tanahnya atau jenis haknya, misalnya status hak milik, hak pakai, dan lain sebagainya. Yang kedua itu subjeknya, siapa yang mempunyai status hukum pemegang haknya, baik itu warga Indonesia, warga negara asing, dan badan hukum Indonesia atau asing. Yang ketiga, hak-hak pihak ketiga yang membebaninya. Terakhir yaitu jika terjadi peristiwa hukum atau perbuatan hukum, wajib didaftarkan. Bentuk penyajian data fisik dan data yuridis dituangkan dalam buku tanah, sedangkan dana buktinya berupa sertifikat. Sertifikat ini terdiri atas surat ukur dan salinan buku tanah, kemudian dijilid menjadi satu dalam suatu sampul dokumen. Nah, itulah tadi tema-tema sekalian, materi keempat kita tentang hak-hak atas tanah di Indonesia. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Saya Bima Friwandra mengucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sampai jumpa di video materi kelima.